Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bermuajalah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minad dunya hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tema birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaan yang harus kita buat yang pertama adalah apa itu birrul walidain? Yang kedua, bagaimana Al-Quran melihat birrul walidain sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan bersama-sama? Itu dua pertanyaan yang harus kita ungkap. Bahwa yang pertama yang disebut birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah sebuah tema yang sangat menarik karena kita semuanya itu mempunyai orang tua. Tidak ada manusia yang lahir dari batu. Semuanya punya ibu, punya bapak. Oleh karena itu, Al-Quran melihat bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah sebuah keharusan. Sehingga siapapun saja, dimanapun saja, kita tetap harus melaksanakan perintah Allah yang di dalam Al-Quran diistilahkan dengan wabil walidaini ihsana. Selanjutnya, bagaimana perintah Al-Quran? Cara kita untuk melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua. Yang ini saya anggap sangat penting karena ternyata birrul walidain itu posisinya setelah kita diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepada kalian supaya kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, perintah kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsan. Ini artinya yang saya katakan bahwa ternyata birrul walidain itu posisinya persis di bawah Allah. Orang tua kita itu adalah Allah kita atau Tuhan kita di dunia. Oleh karena itu, hal ini sangat penting supaya kita perhatikan bersama-sama. Karena siapa yang tidak bisa melakukan berbuat baik kepada orang tua atau durhaka kepada kedua orang tua, maka orang itu tidak akan pernah selamat di dunia maupun di akhiratnya. Ya. Kita kenal hadisnya Rasulullah yang amat populer, yaitu ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya ridhonya kedua orang tua itu, ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Sementara marahnya Allah itu adalah kalau kita membuat marah kedua orang tua. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana caranya kita melakukan birrul walidain itu kepada kedua orang tua? Allah melanjutkan di dalam firman-Nya surat Al-Isra, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Pemirsa, orang tua kita sewaktu kita akan mengalami masa menua, ya.
Kalau mereka, orang tua kita itu sudah menua, satunya atau kedua-duanya, ibu kita atau bapak kita, maka yang harus kita lakukan adalah jangan sekali-kali kita pernah mengatakan kepada mereka. Ini penting, kita pesankan kepada generasi muda, kepada anak-anak kita, jangan sampai kita pernah mengatakan kepada kedua orang tua. Sebuah perkataan yang menyatakan ketidaksenangan. Yang kedua, Allah perintah wala tanharhuma. Setelah dilarang untuk mengatakan kita dilarang juga untuk membentak-bentak keduanya. Masya Allah, betapa kita dulu sejak kecil dikandung oleh ibu kita, dibesarkan oleh bapak ibu kita, sementara di masa tuanya justru kita membentak keduanya. Al-Quran melarang ini, wala tanharhuma. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kepada orang tuanya? Allah berfirman, wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang halus, perkataan yang lembut. Itulah akhlak Al-Quran di dalam membekali manusia supaya kehidupan generasi kita, kehidupan anak-anak kita bisa sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkata-katalah yang jujur. Kalau orang Jawa mengistilahkan ada andap asor ya, dengan orang tua gimana. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah wahfid lahuma janahadzulli. Wahfid, dan rendahkanlah janahadzulli. Kalau di dalam bahasa pesantren ya, para kiai itu menyebutnya sebagai suwiwi. Tapi ini sebuah istilah bahwa janahadzulli itu artinya predikat yang kita punya. Ya. Siapapun kita, anggota dewan, presiden misalnya, wakil rakyat, rektor, politisi, itu adalah janahadzulli. Kalau kita berhadapan kepada kedua orang tua kita, maka predikat itu harus kita hilangkan. Kita tidak boleh merasa hebat di depan orang tua kita. Kita tidak boleh merasa sombong di depan orang tua kita. Akan tapi janahadzulli, predikat-predikat itu, kalau kita berhadapan dengan orang tua kita, maka kita harus merendahkan itu semuanya. Kita harus sungkem, kita harus tawaduk, kita harus sopan santun. Bahkan kita harus mencari ridhonya. Bagaimana supaya kehidupan kita, dunia kita, akhirat kita bisa selamat. Salah satunya adalah dengan merendahkan martabat kita, dengan merendahkan predikat kita di hadapan kedua orang tua kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang harus selalu kita ingat bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan katakan, artinya kita diminta oleh Allah supaya kita mendoakan kepada kedua orang tua dengan kalimat Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa bapak ibu kami, kasih sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil kami. Sebuah anjuran doa yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, supaya kita mengenang jasa-jasa bapak ibu kita. Ini harusnya kita sampaikan kepada generasi muda, generasi bangsa ini, supaya dengan orang tua, ketika orang tua kita masih hidup, masih sehat, kita bisa mendoakan kepada keduanya. Lebih-lebih ketika orang tua kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang berbahagia, alangkah indahnya kalau hari ini kita bersama-sama mendoakan kedua orang tua kita. Ya, kita doakan, kita mintakan kepada Allah, kalau beliau hari ini masih sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Kalau orang tua kita lagi susah, moga-moga digembirakan oleh Allah. Kalau orang tua kita masih sulit, moga-moga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan lagi
kajian kita terkait bagaimana birrul walidain itu. Setidaknya kita bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 83. Di sana ada kalimat wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Dari kalimat itu terlihat, jadi ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel supaya sekali-kali tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah itu Allah perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita melihat di sini lagi bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu ada setelah kita diperintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya birrul walidain, betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua, karena perintah ini setelah perintah menyembah kepada Allah. Dan kalau ayat ini kita lihat, ini diperintahkan sejak zaman Bani Israel, sejak zaman kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, sudah sangat jauh. Artinya tidak hanya sejak zaman Nabi Muhammad saja birrul walidain itu diperintahkan kepada manusia, akan tapi sudah sangat lama sekali. Itu artinya di kaum manapun, di situasi apapun, kita tetap harus melakukan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ada ayat yang ada, maksud kami ada hadis tadi yang menarik, bahwa ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua itu. Saya pernah punya pengalaman, ya. Jadi ketika saya lulus madrasah aliyah, saya pengen melanjutkan studi ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tetapi orang tua saya bilang supaya saya melanjutkan studi di Semarang saja. Ya, karena kita masih muda, saya kemudian agak memaksa, saya pergi ke Jogja, kemudian saya ikuti tes, dan dalam pandangan saya, tes yang saya lakukan itu bisa saya kerjakan. Ya. Akan tetapi setelah pengumuman itu diberikan oleh pihak kampus, ternyata saya tidak diterima di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, tes yang kedua yang saya lakukan di IAIN Semarang, saya diterima di IAIN Wali Songo Semarang. Itu pengalaman yang pertama. Pengalaman yang kedua, ketika saya lulus dari S1 IAIN Wali Songo Semarang, kemudian saya ingin melanjutkan S2 saya, bapak saya mengatakan karena biaya tidak ada, sehingga bapak saya berpesan supaya nanti kamu kuliah S2 ketika kamu sudah punya uang. Dan saat itu kemudian saya dinikahkan oleh kedua orang tua saya. Apa yang terjadi setelah saya menikah? Ya, tahun 2000 saat itu, tahun 2006, apa yang disampaikan oleh orang tua saya itu menjadi doa yang luar biasa. Saya bisa berangkat kuliah, bisa berangkat studi dengan biaya mandiri, biaya sendiri, dan akhirnya bisa selesai di tahun 2009. Hadirin yang dirahmati Allah, itu menunjukkan ya, bahwa ridho kedua orang tua, ridho bapak ibu kita itu sungguh sangat berpengaruh atas ridho yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dari beberapa pengalaman itu saya hanya ingin mengatakan kepada pemirsa sekalian, kepada anak-anak muda sekalian, ya, ambillah ridho kedua orang tuamu, niscaya Allah akan memberikan ridho kepada kehidupanmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kita tentang birrul walidain itu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa di antara kedua orang tua kita yang harus kita dahulukan menghormatinya? Ya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, pernah ditanya, siapakah
orang yang harus aku hormati? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa lagi ya Rasul? Rasul menjawab lagi, ibumu. Yang terakhir, sahabat masih bertanya, siapa yang harus saya hormati ya Rasul? Dari kedua orang tua, maka Rasulullah mengatakan ibumu. Yang terakhir kemudian bertanya lagi sahabat, baru Rasulullah menjawab bapakmu. Hadirin yang dirahmati Allah, dari dialog ini kita bisa menyimpulkan bahwa ibu itu adalah orang yang pertama harus kita hormati, kita sayangi, kita muliakan. Sebagaimana Rasulullah tadi berpesan kepada kita bahwa 3 kali sahabat bertanya tentang siapa yang harus dihormati, Rasul menjawab, ibumu. Hal ini sesuai dengan apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran, karena ibu ya adalah orang yang paling susah melahirkan kita di dunia. Di dalam Al-Quran disebutkan wahnan ala wahnin, ya, ibu kita mengandung kita susah di atas susah, payah di atas payah. 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung tanpa pernah meletakkannya. Di dalam kandungannya terus menerus itu. Jadi wajar kalau kemudian Rasulullah memerintahkan supaya kita menghormati ibu kita dengan sebaik-baiknya. Itu baru ketika ibu kita mengandung kita. Ketika melahirkan kita, ibu kita berjuang sekuat tenaga, mati-matian melahirkan kita, ya, supaya kita bisa lahir di dunia dengan selamat. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Sehingga ada sebuah keterangan yang mengatakan seorang wanita, seorang ibu, apabila melahirkan kemudian dia meninggal, kemudian dia wafat, maka dia pahalanya adalah pahala mati syahid. Yang ketiga, ibu kita sungguh luar biasa karena mendidik kita dari bayi sampai kita dewasa, menyusui kita selama hampir 2 tahun, ya, membesarkan kita, merawat kita, mendidik kita, ya, mengajari bagaimana kita belajar, mengajari bagaimana bicara, ya, sangat wajar. Kemudian kalau Al-Quran perintah supaya kita menghormati ibu kita, dan Rasulullah juga perintah supaya kita menghormati ibu sebagai orang pertama yang kita muliakan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya. Moga-moga apa yang kami sampaikan, apa yang kami nukilkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah menjadi panduan kita supaya kita bisa benar-benar birrul walidain, ya, menghormati bapak ibu kita dari beliau-beliau masih sugeng, masih hidup, sampai dengan nanti ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Wahid Hasyim.